Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grandis Duartanti dengan NIM G 002301 dari kelompok A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang organa genitalia maskulina atau OGM. Nah, di sini ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi apa sih ereksi dan ejakulasi itu? Ereksi adalah fase mengeras atau tegaknya penis yang merupakan peristiwa vaskular atau vasodilatasi oleh sistem saraf otonom, yaitu parasimpatis. Sedangkan ejakulasi adalah fase pelepasan semen yang kuat dari uretra keluar, dikontrol dengan dua fase, yaitu fase emisi dan ekspulsi, di mana emisi itu dipicu oleh rangsangan simpatis, kontraksi otot polos ductus dan glandula aksesoria seperti prostat, bulbo uretralis, dan vesika seminalis. Lalu ekspulsi, dia dipicu oleh kontrol volunteer pada muskulus sphincter uretra externum. Selanjutnya ini mekanisme ereksi dan ejakulasi, ini gambarnya, dan slide selanjutnya ada penjelasannya. Nah, awalnya kan stimulus dari seksual trigger di hipotalamus, lalu pada bagian medial preoptic area dan paraventricular nucleus dan hipokampus. Dia akan memicu naiknya kadar dopamin dan neuron epinefrin, menyebabkan peningkatan kontrol kardiovaskular dan respirasi. Nah, aktivitas dari dopamin dan neuroepinefrin itu menyebabkan aktivasi sistem parasimpatik. Ini yang di sini sistem parasimpatik. Lalu dia aktivitas dari itu medial preoptic area dan paraventricular nucleus akan menghasilkan impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus, dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai ke 4. Lalu impuls dilanjut ke arteriol penis. Nah, di arteriol penis dia mengalami vasodilatasi dibantu dengan nitrik oksid atau NO. Lalu arteri cavernosa dan corpora cavernosa akan dipenuhi darah dan terjadilah ereksi. Selanjutnya mekanisme ejakulasi, yaitu vasodilatasi arteri membuat drainase vena di penis tertahankan. Nah, itu akan menahan arus balik agar agar ereksi tidak terhambat. Lalu fase ereksi mencapai tahap maksimal, di mana otak mengirimkan sinyal untuk segera lanjut ke tahap ejakulasi, dimulai dengan inhibisi dari segmen lumbal 1 sampai 3. Lalu terjadi emisi, yaitu transmisi substansi ke ductus ejaculatorius, lalu lanjut ke ekspulsi, yaitu substansinya dikeluarkan lewat ostium ureter externum dengan kontrol motorik. Itu akan dikeluarkan jika masih berhubungan seksual, maka dikeluarkan ke vagina. Tapi kalau tidak, ya keluar saja. Lalu ejakulasi selesai, kontrol kardiovaskular dan respirasi kembali normal deh. Lanjut, ini ada kelenjar-kelenjar. Ada glandula prostata, vesikula seminalis, dan glandula bulbo uretralis. Vesikula seminalis, jadi dia itu dua buah organ berlobus ya. Ini ada dexter sinister, lalu terletak pada permukaan posterior vesika urinaria, ductus deferens di sisi medialnya vesikula seminalis. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu menghasilkan sekret saat ejakulasi. Lalu sekretnya mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, dinding vesika seminalis itu nanti ketika kontraksi saat ejakulasi itu akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius dan sperma keluar ke uretra. Lalu dia mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Glandula prostata itu fungsinya menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Lalu sekret prostata bersifat alkali sehingga menetralkan si suasana asam di dalam vagina. Lanjut ke glandula bulbo uretralis. Dia ini terletak di dalam diafragma urogenital, di bawah musculus sphincter uretra externum. Salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa, dan dia homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Dia fungsinya untuk menghasilkan sekret fase ereksi atau cairan mukus untuk peluma sebelum berhubungan seksual. Lanjut ke organa genitalia feminina. OGF. Mekanisme fertilisasi. Jadi proses fertilisasi
atau pembuahan itu dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Proses ini itu biasanya terjadi di saluran tuba falopi atau tuba uterina pada wanita. Pertama, sel sperma harus melewati rintangan mukus di leher rahim yang bertujuan untuk menyaring dan melindungi tubuh dari bakteri dan benda asing. Setelah itu, sel sperma bergerak menuju tuba falopi dengan berenang. Ketika sel sperma mencapai tuba falopi atau tuba uterina dan bertemu dengan sel telur yang telah matang, yang biasanya dilepaskan oleh ovarium pada masa ovulasi, proses fertilisasi dimulai. Hanya satu sel sperma saja yang dapat berhasil menembus lapisan luar sel telur yang disebut zona pellucida. Itu seperti gambar yang di tengah. Lalu setelah berhasil menembus, sel sperma melepaskan enzim yang memungkinkannya masuk ke dalam membran sel telur. Proses ini disebut penetrasi. Setelah penetrasi, nukleus dari sel sperma bergabung dengan nukleus sel telur membentuk zigot, yang merupakan sel baru dengan kromosom lengkap dari kedua orang tua. Zigot kemudian mulai membelah secara berkelanjutan dalam proses yang disebut pembelahan mitosis. Embrio yang terbentuk akan terus berkembang saat bergerak melalui tuba falopi menuju rahim. Ketika mencapai rahim, embrio akan menempel pada dinding rahim dalam proses yang disebut implantasi. Nah, disinilah embrio akan berkembang lebih lanjut menjadi janin. Proses implantasi biasanya terjadi sekitar 6-10 hari setelah pembuahan. Setelah berhasil diimplantasikan, janin akan terus berkembang dalam rahim hingga lahir menjadi bayi deh. Gitu. Lanjut ke sistem uropoitika. Traktus urinarius itu jalannya urin itu kemana aja sih? Jadi dari ginjal ya, pertama di ginjal itu difiltrasi, lalu nanti ke ureter, dari ureter dihubungkan ke vesika urinaria, dia nanti akan ditampung, lalu akan dikeluarkan lewat uretra. Nah, ini ada anatominya ya. Jadi ginjal seperti yang kita tahu, ginjal itu kan ini tampak posterior ya. Ginjal itu si yang kiri itu lebih tinggi, yang kanan lebih rendah karena ada desakan dari lobus hepar ya, lobus hepar dexter. Lalu si ginjal ini kan ada struktur interna dan eksterna. Nah, struktur internanya ini ada korteks dan medula, di mana korteks ini kayak yang lebih terang gitu ya. Ini terus yang medula itu yang kayak segitiga gini lah. Gitu. Di mana medulanya itu ada piramidis renalis. Lalu ada papilla renalis, itu yang itu. Lalu ada foramina papillaria, lalu ada calyx minor. Ini yang coklat-coklat itu yang nanti akan bermuara pada calyx mayor dan akan bermuara pada pelvic renalis. Lalu ada sinus renalis. Nah, dari pelvic renalis ini nanti akan dilanjutkan ke ureter. Nah, pada ureter dia ada 3 penyempitan, yaitu uretero-pelvic junction. Yang paling atas itu yaitu gabungan dari ureter sama pelvic ya, pelvic renalis yang tadi. Lalu yang ke bawah itu menyilang arteri iliaca communis itu ya. Yang kedua yang tengah itu, lalu yang terakhir itu memasuki vesika urinaria. Lanjut ke vesika urinaria. Jadi pada struktur internanya, jadi vesika urinaria seperti yang kita lihat itu kan berbeda ya dari laki-laki dan perempuan. Nah, struktur internanya itu ada tunica serosa, tunica muscularis, tunica submucosa, dan tunica mucosa, di mana tunica muscularisnya itu terdiri dari 3 otot polos, 3 lapis otot polos, yaitu longitudinal, sirkular, dan longitudinal. Dia akan membentuk musculus detrusor. Dan nanti musculus detrusor ini akan membentuk komponen sirkular yang menebal membentuk musculus sphincter vesica di bagian kolom vesicae. Lalu pada tunica mukosanya itu ada trigonum vesicaleotaudi, ada muara ureter atau ostium ureteris, ada ostium ureter internum, ada plica interureterica, dan ada ovula vesica. Lanjut ke uretra, seperti yang kita tahu uretra feminina dan maskulina. Itu beda ya guys untuk uretra cewek sama cowok. Jadi untuk uretra feminina atau uretra cewek itu lebih pendek, yaitu 4 cm. Dia itu hanya dilalui oleh urin saja. Dia membentang dari vesika urinaria hingga ke orificium uretra externum pada dorsal glans clitoridis. Dia lebih rentan terkena infeksi ya. Iyalah kan lebih pendek gitu ya.
Lanjut ke uretra maskulina, dia lebih panjang tuh 18-20 cm. Lalu dilalui urin dan cairan semen, jadi gak cuma urin aja tuh. Lalu membentang dari orifisium uretra internum pada ini uretra hingga orifisium uretra externum, aku tuh salah nulis ya, pada ujung penis. Nah, si uretra pada maskulina, pada cowok kan panjang tuh, dia ada 4 pars, yaitu pars preprostatica, pars prostatica, pars membranosa, dan pars spongiosa, di mana pars preprostatica itu dari vesika urinaria ke prostat kayak sekitar 1 cm gitulah, terus dikelilingi oleh muskulus sphincter uretra interna. Dia itu muskulusnya itu, sphincter itu berfungsi mencegah masuknya sperma ke vesika urinaria saat ejakulasi. Lalu pars prostatica ini nih, yang ini itu dikelilingi, oh my god, dikelilingi mana ini biar gitu, oh my god, dikelilingi prostat, yaitu sekitar 3-4 cm. Dan di sini banyak bagian-bagiannya ya, ada crista uretralis, colliculus seminalis, utriculus prostaticus, dan muara ductus ejaculatorius. Lalu selanjutnya ada membranosus, pars membranosus, dia itu terpendek dikelilingi oleh musculus sphincter uretra externa, dan di bagian lateral ujung terminal terdapat gland bulbo uretralis. Sedangkan pars spongiosa yang paling terakhir itu yang paling panjang, itu sekitar kurang lebih itu 15 cm. Dia muara dari gland glandula bulbo uretralis, muara dari glandula litri juga. Lalu terdapat fossa navicularis, yaitu pelebaran uretra sebelum orifisium uretra externum. Lanjut, ini ada proses berkemih. Jadi seperti mulu ya. Ada pada vesika urinaria itu kan ada musculus detrusor ya, musculus detrusor. Nah, ada musculus detrusor, lalu ada pada uretra itu ada musculus sphincter uretra interna sama externa. Nah, yang detrusor si pada vesika urinaria sama si sphincter interna, uretra interna itu disarafi oleh saraf otonom, di mana saraf otonom berarti ada saraf simpatis, saraf simpatis sama parasimpatis. Yaitu yang simpatisnya itu segmen thoracalis 11 sampai lumbal 2. Lalu parasimpatisnya itu sakral 2 sampai 4. Nah, jadi kan gitu kan. Lah, proses berkemih itu dimulai ketika kandung kemih atau vesika urinaria itu udah penuh ya. Itu sekitar 300 ml. Lalu vesika urinaria akan tergang dan akan mengirimkan impuls eferen hingga menuju ke otak. Impuls eferen menuju ke otak. Ini impuls eferen menuju ke otak sampai sini ya. Lalu nanti pada otak itu kayak terasa, wah aku mau pipis nih gitu. Sadar ingin berkemih gitu, kayak wah pengen pipis nih gitu. Lalu impuls eferen akan dibawa serabut eferen melalui nervis planici pelvici menuju medula spinalis sakral 2-4. Nah, sebagian serabut eferen berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Lalu impuls eferen berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2-4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesica dan merelaksasi musculus sphincter vesica, yaitu sphincter uretra internum. Dan impuls eferen lainnya yang dikirim nervus pudendus akan merelaksasi musculus sphincter uretra externum gitu. Jadi kayak jadi kita bisa menyadari kalau kita mau pipis dan kita merasa dan kita bisa pipis di tempat yang benar. Jadi tidak ngompol.
Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.